Halo semuanya, selamat datang di Inside Story with Anggi. Masih bersama saya Anggi Pasaribu. Di episode kali ini ada sesuatu yang menarik yang akan dibawakan oleh tim Inside Story buat pemirsa sekalian. Jadi ternyata tercatat di Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bahwa ada lebih dari 400.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Memang data ini menurun 12%, teman-teman sekalian. Tapi jumlah kasus ini sebetulnya ada peningkatan tipis. Kurang lebih ada 4.300 kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Jadi sebetulnya meskipun angka ini kecil, bukan berarti kita bisa cuek. Sebagai perempuan bukan berarti kita nggak bisa membekali diri untuk membela diri. Nah, di episode kali ini saya punya narasumber, seorang atlet Brazilian Jiu-Jitsu. Luar biasa banget pengalamannya, luar biasa sekali tekniknya, dan di sini saya ikutan belajar bahwa ternyata mempelajari BJJ itu bukan hanya sebatas ilmu gulat atau bukan hanya sebatas mempelajari skill atau teknik. Tapi di sini juga ada nilai-nilai yang diajarkan khususnya untuk kita perempuan dalam membela diri. Sesampainya di lokasi, saya memang melihat tempatnya nggak terlalu besar sih teman-teman. Tapi hampir semua atlet martial arts, salah satunya Brazilian Jiu-Jitsu, itu latihannya di sini. Jadi nggak heran kalau waktu latihan semuanya tampak serius. Dan saya di situ dikasih kostum. Ternyata pakai kostumnya itu juga ada caranya. Faktor safety, faktor kenyamanan itu juga ternyata penting ketika belajar Brazilian Jiu-Jitsu ini. Dan kita lihat sama-sama bagaimana teknik demi teknik diajarkan di sini yang di awal cukup membuat saya tegang ya. Kita kontrol dia dari sini. Kita ambil, bisa. Ya, aduh. Jadi takut. Iya, jadi ternyata pakai baju Jiu-Jitsu ini itu ada caranya, ngikatnya tuh juga ada tekniknya. Nah, kenapa sekarang ini saya datang ke sini, teman-teman? Karena di bulan puasa itu banyak yang beranggapan bahwa nggak bisa olahraga, karena nanti takutnya dehidrasi, nggak bisa minum, nggak bisa makan, apalah-apalah. Tapi ternyata nggak juga, ada kok orang-orang yang masih puasa juga, tapi mereka juga tetap olahraga, dan bahkan olahraganya ini terbilang olahraga ekstrim. Bisa kelihatan kan di belakang saya tuh ada yang lagi latihan boxing, ada yang latihan Muay Thai, dan saya di sini mau latihan Jiu-Jitsu. Tapi gimana ya, orang kalau lagi puasa terus masih harus latihan kayak gini, nahan hausnya tuh kayak gimana supaya nggak dehidrasi tuh kayak apa, tips-tipsnya tuh seperti apa? Vina punya jawabannya. Kalau yang namanya olahraga ini tuh nggak bisa langsung main gedabrak gedebruk. Lihat ini tuh kan. Ini ngapain coba? Emang harus kayak gitu. Vina. Hai Anggi. Sebelum dibanting-banting dikasih dulu. Vin, itu emang kamu harus kayak stretching, narik-narik. Iya gitu. benar. Kita harus gitu? stretching. Jadi pemanasan itu penting banget di sini Kak Anggi, karena kan kita ada kuncian dan segala macamnya. Nah, biar untuk meminimalisasi cedera atau mungkin ototnya ketarik atau macam-macamnya gitu. Jadi memang harus stretching dulu. Harus stretching dulu. Iya, stretchingnya paling nih dari hamstring, terus betis, kaki, normal lah harus biasa. kayak gitu ya. Iya, begitu harus ya. kayak gitu. Oh iya. Tapi kalau strength kayak latihan beban itu juga nggak? Iya, kalau di Sama. Jiu-Jitsu sebenarnya kalau misalnya untuk hobi aja boleh, nggak pakai strength atau fitness, ngangkat-ngangkat beban tuh nggak masalah. Tapi kalau pengen lebih maksimal lagi latihannya harus pakai strength conditioning atau pakai barbel gitu. Supaya ngelatih otot tangan juga kan? Iya, karena kan at the end kekuatan itu sama, apalagi perempuan ya, itu kan kita pasti rentannya itu ada pelecehannya dan yang lain-lainnya itu tuh amit-amit itu tuh dari laki-laki yang lebih besar dari kita, yang lebih kuat dari kita. Jadi gitu. supaya bisa mengimbangi Betul. lawan, ada baiknya kita latihan juga untuk core dan strength muscle Iya, lain-lain betul, sebagainya. betul. Vin, by the way, kamu puasa nggak? Puasa dong. Puasa? Puasa. Tapi selama puasa masih latihan? Masih latihan. Nah itu kan bener. Karena kan banyak orang tuh mungkin, aduh kayak kalau puasa kayak nggak bisa deh olahraga deh. Jadi itu kamu kayak gimana ngatur? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau mau kita dibilang
untuk puasa ini sebenarnya kalau untuk para atlet itu biasanya untuk apalagi atlet yang mengharuskan divisi yang diinginkan gitu. Misalnya aku kan light fighter tuh sekitar 50 sampai 53 kilo. Tapi kalau dengan pakai gi berarti aku harus turun 2 kilo lagi karena kan gi ini 2,5 kilo, taruhlah 2 kilo ini beratnya gitu kan. Bagus dong, nggak bisa diangkat sama lawan. Betul. Nah, tapi kan beratnya itu tuh mempengaruhi kita berat jalan. Oh. Berat jalanku misalnya 53, nggak mungkin aku 53 kilo, Kak. Jadinya kalau pakai gi bisa jadi 55 gitu dan aku nggak akan masuk di berat featherweight. Oke. Gitu, light feather, sorry. Nah, karena beratku di luar dari situ. Nah, karena aku cutting weight itu harus sekitar 3 kilo lebih ringan dari berat jalanku, which is 50 kilo sampai 49 kilo. Oke. Nah, untuk meminimalisasikan lapar atau mungkin lemes dan segala macamnya, memang dari jauh-jauh hari kita itu melakukan intermittent fasting. Nah, itu tuh sama, nggak jauh beda sama Puasa sekarang. Puasa gitu. Jadi kita sebenarnya udah biasa nih untuk atlet BJJ yang mau tanding cutting weight udah biasa dengan puasa sebenarnya. Betul, cuma beda berarti bukan minum hal aja baru. gitu. Tapi kalau misalnya untuk lapar, lemes tuh aku udah terbiasa lah sebenarnya gitu. Nah, pas masuk ke dunia ke fasting benerannya, which is di bulan Ramadan ini kan nggak ada minum. Nah, minumnya itu kita minimalisasikan. Misalnya kalau biasanya kita latihan itu jam 3, jam 4, aku nih biasanya kan pagi itu latihan, siang latihan. Kalau misalnya sehari itu 3 kali, 2 sampai 3 kali aku Latihan dalam satu latihannya. hari. Okay. Kalau lagi mau tanding. Nah, kalau misalnya lagi nggak tanding kayak gini dan intermittent, ya paling aku ya 2 kali 3 kali lah. Tapi kalau misalnya lagi Ramadan kayak gini, paling aku sekali itu 2 kali. Biasanya kan cuma pertama tuh stretching doang gitu kan, nggak terlalu banyak mengeluarkan keringat. Abis itu nextnya di jam 5 baru tuh aku agak kenceng dikit. Karena kan udah dekat tuh. Udah deket. Sama buka puasa bisa Iya, minum lah ya. bisa minum gitu. Dan kadang pun aku tuh biasanya kalau lagi nurunin berat badan itu kan aku harus nurunin kadar air yang ada di badanku. Iya. Aku pernah 2 hari aku hanya minum setutup botol air mineral. 2 hari 2 hari segini doang. Jadi minumnya ya kayak buat basahin doang aja. Tenggorokan. Iya. Dan Gimana itu itu rasanya? sampai sauna karena aku benar-benar harus ngeringin badan dulu. Biar nanti waktu pas aku nimbang, itu aku udah bener-bener lean. lean banget. Berarti Udah tuh nggak ada airnya. Berarti tuh air tuh benar-benar mempengaruhi berat badan juga ya. Benar. Jadi air itu makanya orang kan ada yang nggak mau minum kreatin atau nggak Iya, mau iya. minum, nggak mau ada yang diet garam itu karena itu kan mengikat air di dalam badan gitu. Jadi kita harus menghilangkan itu. Gimana caranya? Ya udah kita nggak usah makan garam, kita nggak usah minum kreatin gitu. Ya udah jadi berat badannya bisa turun drastis. Tapi ya gitu, ya lemas-lemas dikit gitu. Nah kalau tipsku buat pemirsa di rumah, kalau lagi latihan kayak gini ya mending latihannya jam 5 aja. Jadi Ya. setengah 5 kita stretching, jam 5 udah mulai latihan kan paling itu sekitar sejaman Ya. itu tuh udah oke lah ya buat Bisa tinggal minum air bisa buat tinggal buka. minum doang. Nah, minum pertama abis itu kalau bisa sih madu ya, jangan gula. Iya, karena madu kan sukrosa ya. Iya. Nggak bikin, sebenarnya memang nggak bikin gendut tuh satu. Terus emang nggak mempengaruhi. Kalau aku tuh nggak terlalu bisanya di gula karena itu kalau aku ya. Jadi lemes justru sebenarnya. Iya, kalau aku. iya, iya. Ya. Karena gula kan Kalau biasanya kan ya kalau aku kan udah terbiasa nggak makan gula kan, Iya. jadi ya nggak masalah. Tapi orang-orang yang biasanya Sweet tooth, ya, itu gitu. susah tuh. Kadang tuh aduh nggak bisa Vin, gue harus kena gula nih, gue harus kena Gantilah nasi. madu. Iya gitu. Nah kayak gitu tuh biasanya ada alternatif lain gitu ya kan, ada stevia, ada madu dan segala macamnya gitu. Bisa diganti ya. Bisa kalau diganti. gitu. Jadi sebetulnya kalau puasa teman-teman bukan berarti nggak bisa olahraga. Tapi tadi kalau kata Vina, mau se ekstrim apapun, mulainya itu di sore. Iya, Ya kan? Pagi atau siang ya stretching dikit aja Iya, supaya iya. lebih nggak apa ya, supaya menghindari cedera, Iya, terus supaya nggak lemes aja sih sebenarnya Gitu. gitu. Oh gitu. Nah kalau bicara soal BJJ nih Vina, Vina ini teman-teman sekalian sudah 6 tahun, 6 tahun Iya, kan? betul. Jadi atlet, ya kan? Iya. Awal mulanya itu emang karena merasa sebagai perempuan perlu self defense atau karena memang suka sama yang berbau olahraga ekstrim? Oke, jadi yang pertama adalah aku orangnya itu suka bosan. Jadi aku gampang sekali bosan. Jadi aku harus ada olahraga yang memacu adrenalin. Jadinya aku nggak ngantuk,
nggak bosen kayak gitu. Nah sementara olahraga aku yang sebelumnya adalah pukul-pukulan, Muay Thai, boxing dan segala macamnya, dan itu tuh ditentang sama kedua orang tua aku karena kan pukul-pukul ada brain damage dan segala macamnya, ya kan kita nggak tahu yang namanya perempuan gitu kan, maksudnya rentan lah hal-hal seperti itu. Nah itu tuh tidak diizinkan lah sama ayah bundaku. Nah sampai akhirnya aku mencari olahraga yang enggak buat dipukul gitu, yang tapi ada. Dibanting. Iya, tapi dibanting dan dipiting gitu. Itu bukannya lebih ekstrim ya? Lebih patah-patahnya mana coba tadi katanya patah-patah mana yang patah? Ini goyang-goyang tuh pegang. Iya. Iya kan? Udah hancur banget. Ya udah nggak sakit sekarang, cuman kadang-kadang kalau lagi udara dingin tuh kayak agak-agak kamu ya sebagai perempuan ya. Berarti kamu nggak bisa punya pacar yang monoton yang kayak kamu sudah makan belum? Hari ini ngapain? Nggak bisa. Harus yang memicu adrenalin. Ya udah tahu lah gue tiap hari ngapain, nggak usah nanya. Oke lanjut, berarti gara-gara nggak boleh dipukul-pukul akhirnya yang penting memicu adrenalin ini. Nah ternyata waktu pas aku cobain sekali dua kali, wah ternyata nagih banget ya. Yang satu di saat, jadi kan gerakan itu kan misalnya ada submission, ada gerakan passing atau misalnya gerakan apa, sweep segala macam gitu. Nah kalau kita ngehit gerakan itu yang kita suka, gerakan yang kita suka itu dan tahu-tahu dapet gitu dari perjuangan yang sedemikian rupa pada saat rolling gitu kan, itu tuh ada kesenangan tersendiri di dalam diriku gitu. Oh gitu. Memang agak-agak ya. Tapi ini kayak ada seneng aja gitu. Apalagi kalau bisa akhirnya ngunci. Iya, akhirnya aku mendapatkan kuncian itu. Akhirnya wah seneng nih, akhirnya gue berhasil gitu. Itu kepuasan apalagi sama cowok kan, yang which is dia lebih gede dari aku, dia lebih kuat dari aku. Merasa kayak apa ya? Ya tantangan aja gitu. It's a challenge for you aku kan. Suka challenge sebenarnya. Jadi itu dia. Jadi kayak kan Vina tuh nggak selamanya head to head sama perempuan. Bisa juga sama laki-laki tadi. Terus bisa jadi yang badannya lebih gede gitu kan. Gimana caranya kamu bisa kunci mereka, meeting mereka atau ngangkat mereka gitu? Jadi memang di dalam dunia BJJ ini nih bukan hanya sekedar teknik aja ya, sama strength, conditioning dan segala macamnya itu, tapi juga anatomi tubuh. Jadi aku kan belajar tuh sampai jauh banget Kak, aku udah sampai ke ujung dunia gitu, just udah sampai ke Amerika gitu ya. Itu pelajaran yang bisa aku dapat dari black belt sana adalah ya kalau misalnya di dalam badan seseorang itu memang sudah ada titik-titik tertentu yang kalau misalnya kita pegang atau misalnya kita tekan atau misalnya kita apain itu dia akan melemah satu sisi yang lain atau mungkin sisi mananya gitu. Apa aja tuh Fit? Jadi contohnya misalnya kalau misalnya kita lagi dipeluk dari atas kayak close guard gitu, lagi dipeluk, gimana caranya kita mau framing? Framing itu maksudnya kayak menjauhkan badan dia dari badan kita karena kan dia meluk gitu kan. Jadi nanti aku ajarin. Jadi kita nanti cobain ya cobain. Nanti ada beberapa titik di belakang sini kalau misalnya kita injek pakai tumit, dia akan naik dengan sendirinya gitu. Jadi ya yang hal-hal itu kan sepertinya udah biasa kita tahu di SMA segala macam, tapi di sini itu jauh lebih detail lagi dan lebih kompleks. Ini aku seru banget. Nah kan? Kalau misalnya ada titik-titik nih tadi kamu, kan semua atlet BJJ itu udah tahu berarti kan? Iya udah titik-titik lemah. Iya, tapi kan di saat itu kita gabungkan dengan teknik, dengan strength, dengan speed, apakah itu kepikiran? Belum tentu semuanya bisa. Jadi pada saat lagi tanding itu strateginya pasti akan muter. Udah muter, nggak mungkin satu orang itu bisa berpikir segitu banyaknya, gitu. Berarti pasti dia harus cepet-cepetan. Benar, dia harus mikir, nih titik mana dia harus gue lemehin lagi posisi kayak gini. Jadi kalau bikin kayak gini betul. gitu. Jadi gini aja deh, kalau misalnya orang main catur gitu, kan kadang ada yang harusnya ini bisa makan ini, tapi kok nggak kelihatan ya, karena terlalu fokus yang lain di mana gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh di BJJ itu persis sama kayak yang ada di catur. Jadi memang nggak ada polanya ya? Nggak ada pola. Jadi kayak polanya itu adalah pikiran kita sendiri. Jadi seindah-indahnya gerakan kita di matras, ya seperti itulah pola pikir kita. Seru kan? Seru, jadi kreatif. kayak wah kalau misalnya kakak ngelihat aku di Instagram cara mainnya begini-begini, ya kayak begitulah pola pikir aku. Gitu. Kalau misalnya standar ya standar, kalau misalnya oke, that's why ada purple, ada biru, ada black, ada brown, ada white gitu. Di situ terlihatnya cara berpikir kita tuh ada di matras, kelihatan dengan sendiri. Nah, so far kamu tuh pasti kan udah berhadapan dengan banyak orang dari berbagai negara. So far yang paling susah, tapi itu challenging buat kamu tuh waktu ngelawan siapa? Wah, lawan
orang Amerika di Amerikanya. Jadi waktu pada saat itu aku lagi nurunin berat badan itu drastis banget, 11 kilo. Jadi aku tuh sampai 47 kilo dan aku kan jet lag. Dan itu tuh aku jarak waktunya itu tuh nggak terlalu lama untuk bisa recovery badanku dan beradaptasi sama benua Amerika yang biasanya aku tuh di Jakarta. Kak, mohon maaf, kakak tahu kan, kalau di Amerika itu tuh kalau kita itu nggak humid kayak di sini, itu tuh kering banget. Jadi kalau misalnya kita ngerol tuh kayaknya kok capek banget ya, nggak kayak di Indonesia gitu kan. Kalau di Indonesia kan kalau kayak gini kan ada apa ya, ada dinginnya, ya humid lah gitu. Kalau di sana tuh dry banget. Nah di situ aku ngerasa, oh ternyata badan gue belum beradaptasi dengan keadaan yang ada di negara ini nih gitu kan. Ditambah lagi berat ini badan baru turun. Ya berat badan baru turun dan anak ini yang jadi lawan aku tuh badannya kayak batu, jadi aku pegang nih, itu tuh kayak keras banget. Aku bilang, buset ini orang bule ini makan apa ya? Apakah minumnya air apa gitu kan? Atau benar-benar tidak menyentuh apa gitu sama sekali. Kayaknya kita sama-sama manusia bukan? Tapi kenapa berbeda sekali gitu? Jadi kayak cengkramannya beda, gripnya beda, apa semua itu beda gitu. Cewek, jadi, cowok? Cewek. Lawanku dan itu tuh dia kecil tapi badannya emang sterk banget. Di situ aku mulai berpikir, oh ternyata memang beda nih badan Asia, badan Eropa, badan Amerika. Oh jadi kayaknya gue harus menyesuaikan mereka nih, nggak mungkin mereka menyesuaikan kita. Itu yang gitu. tadi kamu bilang ya, polanya itu akan berbeda ya ketika kamu berhadapan dengan orang-orang, termasuk orang Amerika dengan Asia. Benar, gini aja kita ngerol setiap hari atau ngedrill tiap hari dengan orang yang sama, itu aja bisa beda-beda Kak, cara pikirnya. Nggak mungkin sama, misalnya aku ngerol sama Kak Anggi nih, setiap hari gitu, padahal kan udah tahu nih game yang Kak Anggi apa. Tapi tetap waktu pas lagi kita sparring, itu beda banget. Gitu, kayak tahu-taunya Kak Anggi kesini, tahu-tahu Kak Anggi kesini, tahu-tahu aku kemana gitu. Nah, apalagi ini yang aku belum pernah ketemu sama sekali dengan cara pikirnya tuh bukan cara pola pikir Asia yang mungkin kalau bisa kita bilang di sini kan masih baru ya jujitsu ini ya, jadi masih terbatas gitu materi dan pengetahuannya dibandingkan mereka di sana yang udah wah berapa step lebih maju. Pemikirannya, terus cara ngerolnya atau mungkin siapa yang ngajar kan kita nggak tahu di situ. Jadi aku mesti ngejar itu semua. Nah, gitu. waktu kamu berhadapan sama orang yang kayak gini nih, kamu punya waktu untuk kamu tuh filterize dulu. Yes. Ini kalau kayak gini berarti strateginya gue nggak bisa nih kalau kayak gini. Dan itu hitungan detik. Nah itu maksudnya itu nggak punya waktu sehari untuk mencerna enggak itu jadi hitungan detik. Jadi waktu pada saat aku jadi misalnya aku biasanya ngerol sama orang Asia gitu kan, tiba-tiba aku di sana ngerol sama orang bule gitu, itu wah ternyata yang kayak gini nih gerakan gua yang buat ngekanter ini nggak bisa nih sama dia. Ternyata bisa dikanter nih. Wah gimana nih? Kita harus jadi common sense yang ada di badan kita tuh dengan naturalnya dia akan keluar lagi. Vin, ayo mikir. Ini nggak bisa. Lu gimana nih? Gitu. Itu tuh dengan sendirinya Kak, kayak orang kalau misalnya ada pressure kan terdesak tuh. Tahu-tahu dia jadi kepikiran sesuatu. Jadi kepikiran nih apa yang belum pernah terjadi tuh jadi kayak kepikiran gitu. Nah, itu terjadi di lapangan tuh waktu kemarin. Oh my god. Itu benar-benar aku, oh berarti ini nggak bisa. Berarti gue nggak akan bisa kayak gini. Gue kemana? Ya akhirnya aku cari gerakan yang lain untuk dapat backnya, nggak bisa lagi. Ya gitu. Jadi aku akan mencoba suatu hal yang belum pernah aku lakukan di pada saat lagi latihan. Oh, itu ada videonya, Vin? Ada. Nanti kita minta ya videonya. Iya. Ada di YouTube, ada aku di Instagram juga ada. Aku pin karena itu benar-benar perjuanganku. Abis itu aku muntah lagi. Karena aku benar-benar turun berat badan kan. Dan itu adjustment badannya badan aja udah PR tuh. Tiba-tiba asam lambung aku naik karena grogi. Anxiety pada saat mau tanding itu Kak, itu tuh aku benci banget perasaan itu. Tapi ya itu aku harus lewatin karena what doesn't kill you make you stronger. Kadang-kadang aku tuh mikir gitu ya, kalau Vina tuh lagi di jalan gitu kan, terus misalnya ada yang godain gitu kan, cewek ya ampun cantik banget, cewek sini dong, jangan coba-coba sentuh dia. Begitu dia sentuh pelintir, gitu jatuh. Cewek cantik. Kenapa emang nggak pernah ngeliat gitu? Nggak pernah lihat sih tantang. Nggak pernah ngeliat. Sentuh jatuh banting. Nggak pernah ngeliat apa. Vin, tapi kamu nggak takut nggak punya pacar, Vin? Iya berarti aku bukan pasarnya mereka aja. Asik. Tuh para perempuan jadi nggak usah menyesuaikan diri. Semua orang tuh pasti punya tipe lah. Ada laki-laki yang tipenya sukanya kayak aku, ada laki-laki yang suka tipenya kayak siapa gitu kan? Ada kan? Pasti semua orang punya tipe. Nggak mungkin nggak ada laki-laki yang suka sama kita.
Tapi boleh sekalian diinin nggak? Tadi kamu bilang titik-titik lemah. Boleh. Coba deh kasih tahu sebelum Vina saya harus ngajar. Nanti kita akan lihat gimana nih pada saat dia sparring. Bisa kan kita ngeliat Bisa, sparring? bisa, Tapi bisa, sebelum bisa. itu, aku penasaran Vin. Kan tadi kamu bilang kan ada 4 titik lemah seseorang tuh. 1, 2, 3, 4. Nah, cuman gimana caranya bisa mematikan lawan dari 4 titik yang selalu sama, tapi lawannya beda-beda. Oke. Itu kan strateginya kamu kan pasti akan beda-beda dong. Beda-beda gitu. Dan nggak semua orang punya pemikiran yang sama. Iya. Coba gimana Vin? Yaudah, gini. Gue nggak bisa lama, ntar gue dibanting-banting sama dia. Ini tangannya dia udah goyang loh, Bo, gitu. Ini apa? Jadi di sini Kak, kita dalam posisi close guard. Kakak knee on knee, jadi knee-nya ada di 2 di matras. Nih, Ini berarti matras. aku kayak gini. Yes, betul. Jadi ini adalah posisi close guard. Yang biasanya posisi ini adalah posisi yang sering sekali orang-orang itu alami kalau misalnya amit-amit ya Allah pelecehan seksual. Oke. Kan biasa gini laki gini nih, Ha-ha. ya kan? Iya, ha-ha. Bener kan? Kita cewek di bawah kan. Nah biasanya mereka tuh akan meluk kita, sip meluk aja, oke? Dari sini, tangan aja gini, nah gini. Dari sini, kan tadi katanya dari sini ya. Kita mesti taruh tangan kita di sini. Tapi kalau misalnya dia benar-benar, wah, dia maunya di sini terus gitu, nggak apa-apa. Tarik dari sini, tepat. Dari sini kan, dari sini baru kita masuk tangan kita. Iya. Maaf kak. Sorry. Maaf kak. Maaf ya kak. Ha-ha. Maaf ya kak. Kok dia bisa ngangkat gue, nyeret gue? Kalau kakak sakit, tap aku ya. Iya. Oh, itu kamu ngunci istilahnya? Kenapa? Itu udah ngunci. Iya. Terus taunya dia nyerah ketika dia tap atau enggak? Sakit nggak? Sininya? Iya sakit. Karena ini tujuannya adalah aku melepaskan semua sendi yang ada di badan orang yang berjalan. Oh, Dengan lepas sendian ini. oke. Oh, jadi kayak gitu. Iya, lumayan. Jadi itu tadi kamu bilang titik lemah tuh. Titik lemah. Sini tadi. Di bagian sini nih. Tadi kan kakak begini Pas kamu nih. begitu kan refleks kan Sementara naik. kan kalau misalnya aku giniin kakak pasti nahan terus dong. Iya. Begitu aku injak bagian Injak. sininya, Refleks kakak langsung ngangkat dengan Yang tadi sendirinya. kamu bilang ya? Iya, baru masuk, baru keluar, masuk ke kuncian yang tadi. Kuncinya ada banyak, ada itu, ada macam-macam. Mau coba kalau kuncian itu kan tadi kan sini. Kalau yang kaki? Kalau yang kaki bisa, tapi kan kalau dari posisi kayak gini, bagusan kita di atas. Maaf ya kak, Iya. dari sini biasanya aku kita masuk ke posisi triangle. Heeh. Maaf ya kak, bapak aku takut. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ntar aku pelan-pelan dari sini. Ya, sini. Tap ya kak. Oh gitu. Sam, mau coba nggak? Ya. Jadi intinya adalah kalau aku udah close guard di sini, bagian tengah ke bawah itu aku udah nggak mikirin. Aku tinggal mikirin bagian sini ke sini. Oh. Kan ini udah aku kontrol nih. Kaki ini udah aku kontrol. Ini udah aku kontrol nih. Iya. Ini udah mati nih. Tinggal bagian ini doang kan? Iya. Ya udah nih tinggal aku kontrol bagian sini doang. Yang kaki kan udah. Udah nggak bisa. apa-apa. Iya, udah nggak bisa gerak. Nggak apa-apain. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini close guard. Tinggal ke bawah ke kanan, ke kiri, kemana? Gitu. Bukan karena ini ya, bukan karena berat badan. Iya. Berat enggak ya? Oh, karena kunci Gitu. itu. Ini tuh kunci nih. Ya kalau aslinya kan begini kak, kenceng banget kak. Bisa kecilin pinggang nggak kayak gitu? Bisa. Oh gitu. Gitu. Kalau misalnya tadi kan cuma ngedrill ya gini, tapi kalau misalnya aslinya kak, sekenceng ini kak. Kita kontrol dia dari sini. Gila, ini sakit sih. Dari sini kita ambil bisa. Diangkat tuh. Takut. Jadi takut. Oh gitu, ya ampun Vin, kamu keren. Mana? Terus kalau pada saat kamu lagi tanding, kan kalau tadi kan kamu bilang tap kalau sakit, karena aku tap nih. Iya. Tapi pada saat tanding gimana taunya akhirnya? Adrenalin orang pada saat tanding itu beda. Kadang mereka ada ego dan adrenalin yang tidak nyadar kalau itu sebenarnya udah masuk. Kadang ada yang tidur di situ. Karena kan di sini kan kena Jadi langsung bagian hilang aja sini. gitu? Jadi 6 detik nggak ada oksigen masuk ke otak, pingsan, blackout. Oh gitu, oke.
Tapi tadi emang berasa sih pada saat dikunci di pinggang, itu emang kakinya jadi kayak nggak bisa gerak kan, mau nggak mau kan. Sama tadi pas di tangan, makanya baru berasa ada yang namanya titik lemah di kanan kiri sama sini kan. Tapi itu kan tadi kalau aku kan karena masih newbie ya teman-teman ya, diajarin kan. Sekarang kita lihat gimana kalau misalnya Vina latihan sama timnya, dan nanti kan akan ada sparring. Kita juga pengen lihat situ bisa ya. Nanti situ kamu tinggal jelasin ke kita tuh. Tenang aja. Yuk kita sambil lihat. Jadi kamu mikirnya kayak pokoknya ini buat self defense. Kalau misalnya gue dia ngapain gue bisa ngelawan. Benar-benar. Apalagi kan kasus KDRT banyak ya sekarang ya say. Jadi kayak kita harus laki-laki tuh. Ternyata di kelasnya Vina ada satu anak perempuan yang saat itu hadir dan usianya masih terbilang muda. Waktu saya tanya-tanya ternyata concernnya adalah bagaimana dia sebagai perempuan perlu yang namanya defense. Karena sama-sama pemula, cocok sparring partner. Lurus sendiri di sini. Oke. Dari sini. Tarik. Mas kanan. Ini masuk tangannya. Grab the cross collar here. Oke, jadi dia ada dalam. Ini namanya overhook. Oke, dari sini kan kita ngocok dia nih. Ternyata dia pegang kita punya tangan. Dari sini tangan yang kita pegang collar ini ambil. Sini tendang masuk get the umber. Oke. Ini Bella baru pertama bukan di sini. Sama. Itu pertama juga. Belum pernah sama sekali. Oke kan nih. Oke, yang cepatnya ya. Mantap. Oke. Get the umber. Let's go. Sama siapa aku? Sama Bella. Cross guard dikunci kak. Begini ya. Nah, yes. Oke. Oke, get the pistol grip. Oke. Sip, oke, ambil. Sip. Yes. Sip, pegang. Dari sini. Ya, dari sini buka gripnya ke arah kanan. Jadi sini. Oke. Nah, dari sini masuk tangan. Gini. Yes. Good. Terus. Masuk sampai ke dia punya tangan. Sini. Raffi. Gini aja. Dorong ya. 1, 2, 3, udah? Sip, dari sini. Adjust badan lu, mau sambil badan lu, adjust aja. Ini. Yes, dari sini masuk. Ambil collar di seberang. Oke, good. Sip. Dari sini, tangan kanan pegang bahu dia. Oke, dari sini dia pegang blok Bella tangannya. Oke, sip. Dari sini kaki yang ini tendang pinggangnya. Sakit nggak nih? Dorong, tendang. Habis itu bawa ke kiri. Oke, sip. Dari sini tangan yang tadi pegang collar, pegang dia punya grip yang ada di sini. Yes, sudah. Dari sini kaki yang ini tendang pinggangnya, balikin, pindah ke kepalanya. Naik. Serius nih? Yes. Oke, good. Nah, dari sini ini pindah kayak gini Kak. Jangan di cross. Jangan di cross kayak gini Kak. Nah, sip. Dari sini tangan yang ini Kakak ambil. Ini lepas aja ini ya. Jempolnya ada di atas. Ini nggak usah dipegang. Jempolnya di atas jempol. Oke, sekarang. Yes, oke. Dari sini Kakak bridge. Dia punya hip. Putar kiri, putar kanan. Enggak. Gini aja nih. Sekarang lo adjust badan lu satu. Oke, dorong paling sakit tarik. keluar kaki. Sakit Ini ya enggak. Lepas tangan ini nggak usah dipakai lagi, ambil yang ini aja. Oke, dari sini aku mau kamu bridge Kak. Down. Bridge, tarik patahin. Enggak apa-apa. Tap. Udah. Enggak apa-apa. Sakit ya? Enggak. Sakit ya? Enggak. Aman. Ya udah dilepas. Gue masih makin kenceng.
sini nih teman-teman ngeliat tuh kan banyak tuh yang lagi latihan tuh ya, kayak badannya gede-gede gitu kan, kayaknya udah adult semuanya. Tapi ternyata ada juga yang masih muda, umur 26 ya? Iya, umur 26. Oke, namanya siapa tadi? Bella. Udah pakai ini deh. Bella namanya Bella. Bella umur 26 ini baru pertama kali. Pertama kali banget. Kenapa kepengen ikutan kayak gini, Bel? Kamu kan paling muda nih di antara yang lain, gak takut nanti kamu pingsan gitu kecek? Enggak sih, nggak takut. Ya menurut aku sekarang kayak perempuan penting banget sih bisa ilmu bela diri untuk self defense diri sendiri. Jadi sempat scrolling IG juga, habis itu kayak ngelihat beberapa jenis bela diri juga, terus kayak aku paling interest sama BJJ ini. Jadi waktu itu sempat langsung kontak ke sini buat ikut latihan hari ini. Kenapa apa yang membuat BJJ itu segitu menariknya? Sementara kan banyak nih ilmu bela diri yang lain gitu kan. Menurut aku unik sih, kayak soalnya menurut aku kayak cewek belum terlalu banyak, apalagi aku ngeliat circle aku tuh belum terlalu banyak yang ikut bela diri BJJ ini, apalagi perempuan. Banyak kan tuh laki-laki gitu. Jadi aku ngeliat di sini banyak ada beberapa perempuan juga di sini. Jadi aku kayak langsung interest untuk join. Kamu risih nggak awal-awal kan itu kan antara cowok cewek gitu kan hadap-hadapan, posisinya kayak begitu gitu kan itu. Iya bener-bener. Risih nggak awal-awal gitu? At first mungkin iya ya, cuman kan balik lagi kan ini ini kan bela diri jadi nggak bisa lah Langsung mikirnya kayak iya, jadi nggak sempet juga buat mikir kayak gitu karena kayak udah nggak bisa napas tiba-tiba. jadi kamu mikirnya kayak pokoknya ini buat self defense kan, kalau misalnya gue dia ngapain gue bisa ngelawan Benar, apalagi kan kasus KDRT banyak ya sekarang ya say. Oh, Jadi kayak kita harus laki-laki tuh. Ternyata banyak ya sih. Iya benar. Jadi udah prepare dulu ya dari sekarang ya. Kan lucu ya kalau nanti berita kan kasus KDRT istrinya BJJ suaminya ya gitu. Tapi tadi waktu pertama nyoba sama Bella, aku tuh agak deg-degan. Aduh ini sakit gak ya? Tapi kamu kayak gitu nggak pas awal-awal nyoba nih, terus langsung di pairing sama cowok, bisa napas nggak dia nanti ya gitu. Ada ketakutan itu nggak? Atau pada saat harus pairing sama cowok, gua habisin cowok gitu. Ada gitu. Ada sih, cuman kayaknya setelah sekali latihan ini yang bisa aku simpulin kayak pernafasan tuh juga penting banget. Jadi kalau misalnya rada terlalu nge-push too hard gitu tuh rada sesek napas gitu loh, maksudnya rada abis tenaganya di awal. Jadi menurut aku kayak nggak perlu takut sih kena ke dempet atau nggak bisa napas, karena kan kalau tap emang udah otomatis harus berhenti ya, jadi kayak aman sih menurut aku. Berarti kalau kayak gitu habis ini Bella apa nih rencana latihannya? Apakah mau ngelatih otot tangan kah? Atau mau ngelatih pernapasan kah? Atau mau ngelatih apa supaya bisa lebih gesit lagi nanti? Kalau aku sih setelah tadi nih latihan, menurut aku kayak flexibility aku sih. Soalnya kan kadang masuk ke aku kan badannya, karena ini kayak butuh lihai gitu. Kaki harus naik kemana, tangan harus kemana gitu. Kalau kepetek sedikit kan mungkin bisa belajar lihai coba sama produser aku yang satu itu gitu kan. Bel, tapi Bella bakalan kalau ini kan Vida kan dia Tanding. tanding Atlet gitu. Dia ngejar sabuk misalkan. Kalau kamu sendiri akan mengejar hal yang sama atau memang cuma buat medali. Ya, karena dia sampai sekarang kan ya masih jomblo ya, karena fokusnya ke sana. Nah, kamu sendiri gimana? Kalau ngejar itu? Kalau aku masih tahap explore sih, jadi emang jadiin olahraga tuh lebih buat lifestyle, apalagi buat bela diri kan tambahan-tambahan list olahraga nih buat cewek. Nah habis itu kalau untuk nanti ke sabuk ungu atau nggak sabuk di atasnya itu kayak step by step aja sih, lihat ke depannya aja. Jadi sekarang mau dilatih flexibility-nya dulu biar bisa gesit ya. Sebenarnya goalsnya ya olahraga aja sih, karena menurut aku itu penting banget kayak buat kehidupan, kesehatan gitu. Tuh, kalau yang anak muda, perempuan aja masih concern sama kesehatan, coba yang udah dewasa, khususnya laki-laki ya kan gitu. Ya Bapak. Thank you Bel. Oke, thank you Kak. Tadinya rencananya buat Anya ngurusin badan, Akhirnya naik. akhirnya belum menjadi atlet naik. gitu. Iya. Gitu. Jadi yang penting niatnya dulu. Kita sudah apa? niat, iya. Niat dulu. Karena latihannya kayak gini ya. Suka dulu deh. Kalau kita nggak suka kan gimana mau lanjut?
control the wrist. Okay. We will swim, and then kaki yang ini block the shoulder kalau bisa. Dari sini jangan lupa, dari sini nggak boleh ada stay still and then lock. Mau dipakai. Ternyata harus ini ya. Selain teknik Jadi harus aware. serunya di sini adalah melepas sendi-sendi orang. Belokin badan dulu. Agak serem tapi Jadi kalau misalnya yang ini lepasinnya ke sini, yang ini lepasinnya ke sini, ini lepasinnya ke sini, kaki lepasinnya kemana gitu. Macem-macem Kak, seru. seru nih. Mau seru tapi lepasin sendi-sendi seru gitu. Doang dia Oh gitu. Iya. Itu tadi baru salah satu ya. Itu baru salah satu. Ada banyak tadi kan aku udah ngasih 2 ya. 2 ini yang ketiga. Nanti yang keempat itu yang tadi triangle yang pasti Kak Fani Kak Anggi. Emang sahabatan kok sama Fani. Kak Fani. Itu Tolong kan- jangan di-cut apa. Oke, mari kita ulang. Tadi kan aku udah kasih 2 gerakan, jadi ada 2 gerakan lagi. Nah, gerakan itu adalah triangle yang tadi awal-awal aku kasih tahu ke Andi itu. Nah, ini juga ada. Jadi sebenarnya gerakannya tuh banyak dan itu ada sequence-nya. Nah, sequence-nya itu yang bikin kepala kita tuh berpikir, oh ternyata dari semua posisi itu ada jalan keluarnya, ada caranya untuk bisa submit orang gitu. Kalau nggak bisa ke sini. Jadi nggak ada jalan buntu sebenarnya. Masih banyak jalan menuju Roma, masih banyak jalan untuk bikin pingsan dan Melepaskan sendi-sendi orang. melepaskan sendi-sendi orang. Sebenarnya pada saat kamu lagi tanding nih, itu sebenarnya lagi adu pikiran kamu sama lawan ya. Yes, Bukan betul. cuma sekedar adu teknik. Enggak. Ini harus kuputar Pikiran, kemana iya supaya dia benar itu. Jadi mindset sama kekuatan pikiran kita pede-pedean yang mana gitu. Jadi bukan hanya teknik, bukan hanya kayak kesiapan kita untuk bisa tanding gitu kan, tapi juga bagaimana kita kekuatan pikiran kita supaya gue lebih banyak tekniknya dibandingin lo gitu. Yang kayak gitu-gitunya tuh sebenarnya tetap menjadi nomor 1 dan core dari sebuah pertandingan. Nah, kadang yang kayak gitu tuh nggak ada di semua manusia, karena kan kadang kan ada yang insecure, ada yang kayak gue nggak terlalu keras nih latihannya, oh iya iyalah kalah nih ya udah gila nih gue kalah nih ini gitu, lawannya udah jago banget. Nah yang kayak gitu tuh aku nggak mau. Jadi makanya aku tuh tanding besok ini untuk adult, bukan yang master. Kalau master kan 30 tahun ke atas, ini aku tanding sama aku umurnya udah 34 ya tahun ini. Sedih. masih muda kok. Jadi aku nggak mau tanding di umur segitu, nggak mau 30 ke atas, tapi aku tanding di adult dari umur 18, 17 sampai 29 tahun. Jadi lawanku tuh yang kecil-kecil, yang muda-muda. Ya nggak apa-apa karena aku tidak ingin membatasi diriku Cuma sama yang umur lebih tua ya atau sama lebih seumuran. muda gitu kan. Misalnya ada yang bilang kalau lebih muda kan berarti tenaganya lebih kuat dibandingin oke kita buktiin aja gitu. Jadi aku tuh nggak mau dibatasi dari umur, nggak mau dibatasi dari tinggi badan, dari apa semua nggak mau. Jadi Berarti udah siap ketika misalnya memang harus berhadapan sama mereka yang lebih muda, tapi secara power, secara mental, terus secara kreativitas untuk ngeputar-putar. bisa gitu. jadi kan? iya. Udah siap. Lagian juga kalau misalnya kalah ya terus kenapa gitu, apakah iya kan, apakah ini menjadi akhir dari dunia kan? Enggak juga, Malah dapat ilmu baru ya. dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru. Jadinya aku melawan rasa takut itu. Rasa takutku adalah aku takut kalah. Itu nggak bisa aku pungkiri, aduh ntar kalau gue kalah gimana gitu. Tapi ternyata setelah aku belajar dari tahun ke tahun, jangan pikirin hal yang belum terjadi. Jadi overthinking itu nggak bagus. Jadi jangan pikirin yang lalu, jangan pikirin yang akan Nanti. terjadi. Kita pikirin aja yang ada sekarang dulu gitu. Apa yang ada sekarang? Aku latihan yang keras, aku kerjakan apa yang sudah aku kerjakan selama ini pada saat aku latihan. Ya udah itu aja dulu gitu. Nah, men-switch pikiran itu yang susah. Apalagi kita di negara orang yang aku nggak ada tim sama sekali, aku diteriakin sama orang-orang banyak tim lawanku, aku sendirian Kak Anggi, nggak ada yang mendukung gitu. Ya aku bisa buktikan kalau aku bisa. Itu challenge ya. Di situ challenge. Nah, sekarang gini nih Vin, kalau misalnya ada mereka yang pengen ikutan jujitsu, belum pernah sama sekali. Kayak modal pertamanya tuh apa sih? Jangan bilang mental. Kalau modal pertama, kalau menurut aku adalah keinginan dulu, niat.
Niatnya apa nih? Oh niatnya pengen olahraga. Ya udah, karena aku dulu waktu pas awal niatnya adalah pengen ngurusin berat badan. Karena dulu tuh aku sempat agak gemuk gitu kan, dan aku ngerasa aku tidak sehat dengan gaya hidupku gitu kan. Tapi aku pengen olahraga yang bikin aku nggak ngantuk, yang bikin aku nggak bosan. Aku tuh nggak suka suatu hal yang monoton kan, kayak mohon maaf ya, kalau menurut aku lari ataupun sepeda itu menurut aku tuh aku ngantuk gitu. Menurut aku tidak menemukan funnya. Tapi kalau kayak jujitsu segala macam itu kan kayak mikir. Nah mikir, aku tuh suka hal-hal yang kayak gitu, makanya aku suka banget. Nah waktu pada saat aku masuk terjun ke dunia ini, yang tadinya rencananya buat hanya ngurusin badan, akhirnya nyemplung menjadi atlet gitu. Gitu. Jadi yang penting niatnya dulu. Kita sudah niat, Niat dulu. Karena latihannya kayak gini ya. Suka dulu deh. Kalau kita nggak suka kan gimana mau lanjut? Kalau nggak ada perasaan kan gimana mau lama gitu. Batik nih gitu. Jadi kayak gitu teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang bener-bener pengen belajar, tapi memang harus suka dulu tadi kalau katanya Vina. Dan jangan takut kali ya, karena kan kalau misalnya latihan ini itu pertama memang harus explore, berani explore. Betul. Jadi Dan bukan kalau latihan. misalnya ada cedera-cedera segala macam, kita Jangan tuh panik jatuhnya di matras kok, bukan di aspal gitu. Jadi ya selama kita di dalam pikiran kita positif terus, ya kita nggak akan cedera yang gimana-gimana banget. Separah-parahnya aku cedera, aku masih bisa tanding, aku masih bisa kerja, aku masih bisa segoyang-goyangnya, masih bisa nyetir walaupun sakit gitu. Iya. Gitu. Jadi Kalau misalnya modal itu semua udah ada gitu kan, Vin, terus mereka pengen datang ke sini sama Vina. Vina ada setiap hari apa? ada Senin, Rabu, Jumat. Setiap jam? Setiap jam 8 malam. Jam malam. Oke teman-teman, jadi kalau mau belajar jujitsu, pengen belajar self defense, itu nggak tabu untuk perempuan. Betul, sebenarnya, betul. kan? Karena selain self defense, kita juga sebenarnya belajar kreativitas di sini, Yes. sama olahraga mental. Bener banget. Dan di sini pun juga kalau misalnya mau ngerol sama yang sebadan, kita biasanya kalau misalnya aku di sini yang kecil sama yang kecil, yang besar sama yang besar, biar move-nya itu lebih bisa dipraktekkan gitu. Jadi aku pasti akan seadil mungkin ngasih pairingnya. Nggak mungkin aku sampai kecil gede gitu kan, nggak mungkin. Jadi untuk awal-awal aku akan pairingin sama yang same size dulu, yang beratnya sama. Supaya bisa sama imbanginnya Yes, ya. betul. Oke, sip. Karena Vina masih harus lanjut latihan lagi, dan kita mau lihat ada berapa banyak teknik dan juga apa sih kamu bilangnya? Movementnya ya? Iya. Ada berapa movement lagi nih yang lagi dipraktekin, kita mau lihat dulu ke sana. Jangan lupa untuk kita terus hidup sehat. Saya Anggi Pasaribu, sampai ketemu di Insight Story berikutnya. Bye.